Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu berada, semangat pagi. Perkenalkan saya Desima Eka Meliana Ginting dari SMA Negeri 71 Jakarta. Kesempatan ini saya mau pakai untuk berbagi praktik baik ketika saya mengimplementasikan kurikulum Merdeka di kelasnya saya. Langsung saja kita saksikan tampilan berikut ini. Baik Bapak Ibu, judul praktik baik saya adalah efisiensi penilaian kolaborasi siswa dengan kombinasi 3 aplikasi, yaitu Google Drive, Microsoft Excel, dan Voice Note untuk Google Classroom. Ya Bapak Ibu, nah ya harus tetap semangat pagi. Berbicara tentang berbagi praktik baik, maka sebaiknya kita pakai alur STAR Bapak Ibu supaya lebih terarah. Situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Nah, pertama situasi. Apa sih yang melatar belakangi kenapa praktik baik ini muncul begitu ya Bapak Ibu ya? Sebenarnya dimulai dari menemukan beberapa masalah gitu ya. Bahwa penilaian kolaborasi dengan presentasi konvensional apakah efisien gitu ya? Kenapa bertanya begitu? Karena pertama, penilaiannya cenderung menghabiskan waktu yang cukup lama. Seperti yang kita tahu, misalkan nih, ketika kita beri masalah kepada anak-anak, misalkan masalah barisan dan deret, ya, lalu kita satu kelas kita bagi menjadi 6 kelompok. Nah, biasanya satu hari atau pas kita di jam pelajarannya kita, ini tidak semua kelompok bisa maju, betul ya Bapak Ibu ya, gitu. Jadi bagaimana cara kita bisa mendapatkan nilai ke 6 kelompok ini gitu. Jadi benar-benar waktu kita di kelas terbatas tapi jumlah siswanya banyak, kita nggak bisa menilai mereka secara efektif menurut saya ya. Nah yang kedua, tidak semua kelompok bisa maju di hari yang sama. Sama seperti penjelasan di topik pertama ya. Sehingga pertemuan berikutnya cenderung kita gunakan untuk membereskan supaya semua kelompok maju dan supaya semua kelompok bisa dapat nilai gitu ya Bapak Ibu. Jadi mengakibatkan progres penyampaian materi agak melambat gitu. Padahal kan mungkin kita Bapak Ibu guru sudah punya rancangan nih. Selama Januari mau menyampaikan materi apa, Februari mau menyampaikan materi apa. Tapi karena tadi progresnya melambat, ya Bapak Ibu, jadi biasanya ada beberapa materi yang pada akhirnya tidak sempat dikupas tuntas begitu ya Bapak Ibu. Jadi sebuah masalah ya. Lalu berikutnya yang ketiga, keaktifan setiap anggota kurang bisa dinilai secara objektif dan menyeluruh karena terbatasnya waktu di kelas. Itu karena kita cenderung melihat performa secara umum, secara kelompoknya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang keempat, saat kelompok tertentu yang maju, kelompok lain cenderung tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Yang saya temukan di kelas saya dengan metode ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan kelompok satu yang maju, ya udah yang mau antusias ya kelompok satu aja karena mereka merasa butuh nilai. Sementara kelompok lain tidak begitu engage gitu, tidak memperhatikan. Padahal maksud kita kan buat anak berkelompok adalah supaya mereka mungkin lebih bisa memahami, lebih bisa nyambung karena teman seusianya yang sedang mengajari begitu ya. Tapi pada akhirnya juga berdasarkan testimoni anak-anak yang saya ajarin, mereka bilang nggak ngerti juga kok Bu gitu. Jadi itu temuan di lapangan Bapak Ibu. Yang kelima, kelompok siswa hanya mencari tahu materi presentasi mereka aja gitu Bapak Ibu ya. Jadi ya udah misalnya nih di awal kita bagi materi A untuk kelompok 1, materi B untuk kelompok 2. Ya udah, anak-anak itu hanya mempelajari bagiannya mereka aja gitu. Ketika misalkan materi B yang disampaikan kelompok lain dipresentasiin, mereka juga nggak sungguh-sungguh memperhatikan. Jadi ketika kita harapkan setiap anak atau misalkan anak-anak bisa memahami pelajaran yang mau kita harapkan mereka pahami, ya nggak bisa juga gitu menurut fakta di lapangan. Lalu yang keenam ini Bapak Ibu, penilaian kelompok sama rata sehingga beberapa siswa keberatan. Seperti tadi, karena memang waktu terbatas, kita pasti melihatnya kan secara umum gitu Bapak Ibu ya. Nah, bisa dibilang anak yang sungguh-sungguh mengerjakan merasa tidak adil. Kenapa? Karena nilainya dia akan sama dengan siswa yang
tidak bekerja sama sekali gitu Bapak Ibu ya. Nah, muncul pertanyaan baru. Jadi harus bagaimana ke depannya? Gitu Bapak Ibu ya. Maka harus ada alternatif penilaian yang memungkinkan pembelajaran efektif, penilaiannya objektif dan waktunya pun efisien. Nah, jadi alternatif solusi yang saya tawarkan dan sudah saya coba pakai yaitu adalah menggabungkan atau kombinasi antara Google Drive, Microsoft Excel, dan juga Voice Note Bapak Ibu. Gimana cara kerjanya? Langsung aja kita saksikan berikut ini. Ya, tapi sebelum masuk ke aksinya, kita mau lihat dulu tantangan ke depannya apa. Jadi tadi kan situasi latar belakang masalahnya apa gitu ya, ada masalah terus harus ada solusinya. Nah, tantangan ini adalah kesulitan yang mungkin kita alami kalau mau mengubah sistem atau strategi yang awal gitu ya Bapak Ibu ya. Pertama, beberapa siswa terbatas fasilitas belajarnya. Jadi tidak semua siswa bisa merekam video gitu Bapak Ibu ya. Nggak bisa bergabung bersama temannya di Zoom di waktu yang fleksibel yang mereka bisa atur. Yang kedua, kita sebagai guru harus mampu membuka aplikasi secara bersamaan. Harus memahami minimize gitu ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu guru harus mendownload ekstensi audio recording for Google Classroom yaitu BIP. Ini nanti akan sangat berguna ketika kita follow up pekerjaan anak-anak gitu Bapak Ibu. Ya, langsung aja ke yang ketiga. STAR ya, situasi, tantangan, dan aksinya. Langsung saja kita saksikan demonstrasi berikut. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita sedang menunggu. Yes, kita langsung masuk ke sini saja. Bapak Ibu, set. Oke, ini dia. Di sini Bapak Ibu. Jadi yang pertama ya, kalau biasanya tadi kita pakai presentasi konvensional, yang saya coba itu adalah presentasi secara fleksibel offline via link Google Drive. Jadi saya kasih tahu dulu ke anak-anak misinya apa. Mereka mau ngerjain apa bersama kelompoknya. Lalu mereka akan membuat video presentasi. Waktunya boleh fleksibel sesuai dengan waktunya mereka. Tapi dengan catatan memang harus memakai seragam gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya memang jelas identitas sekolah kita. Nah, lalu video mereka ini akan diunggah ke Google Drive. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, keuntungannya bagi kita para Bapak Ibu guru, kita bisa periksa hasil presentasi mereka dan kita beri penilaian, beri tanggapan, fleksibel juga. Pas misalnya malam mingguan, pas kita lagi santai, kita boleh periksa pekerjaannya mereka. Jadi tidak terikat pada jam pelajaran kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Misalkan yang begini ini Bapak Ibu. Jadi sembari kita mengoreksi ini, kita boleh minimize nih Bapak Ibu. Nih misalnya kita minimize ya Bapak Ibu ya, dikecilin maksudnya. Sembari kita membuka Microsoft Excel-nya. Gitu. Dimana mungkin di Microsoft Excel-nya ini, Bapak Ibu ya. Nah di Microsoft Excel-nya ini kita sudah buat rubriknya ya Bapak Ibu. Nih langsung aja saya kasih lihat contohnya anak-anak saya. Jadi ketika dia presentasi kita tonton presentasi di layar sebelah kiri, kita bisa langsung input nilainya di sebelah kanan. Nah, kita tinggal masukin nilai 43, yang pasti Bapak Ibu bebas memberi poinnya berapa. Enaknya di Excel begitu kita input misalkan nih 4, 3 segala macam kan kita bisa atur nilainya jumlah semuanya dibagi total poin begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan lah ini saya ganti jadi 3, maka nilainya juga otomatis berubah. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini yang saya maksudkan, waktunya tuh jadi fleksibel, tidak terikat di jam pelajarannya kita. Karena kalau dinilai di jam pelajarannya kita di sekolah misalkan,
tidak akan bisa kita nilai ke 6 kelompok ini secara sehari selesai. Pasti akan berlanjut di pertemuan berikutnya. Tapi dengan menggunakan kombinasi Google Drive ini, Bapak Ibu, maka kita bisa mengoreksi, memfollow up pekerjaan mereka kapanpun, dimanapun. Lebih cepat pula dapat nilai hasilnya. Dan kalau kita perhatikan, nilai mereka variatif Bapak Ibu. Ya, jadi walaupun mereka satu kelompok, tapi kalau misalkan ini ya Bapak Ibu ya ada variabel video gitu. Kalau misalnya dia ikut presentasi, dia dapat poin 3, tapi kalau tidak ikut langsung 0 misalkan. Jadi kita bisa langsung deteksi nih siapa-siapa aja siswa yang memang tidak ikut presentasi, tidak terlibat aktif. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisa kita lihat di satu kelompok nilainya bisa beragam. Jadi ada yang nilai 90, ada juga yang nilainya 73 begitu. Jadi walaupun satu kelompok, nilai kolaborasinya tetap ada. Dari segi cara mereka merancang konten kan mereka harus berkolaborasi. Gitu Bapak Ibu ya. Itu keuntungan kita mengcombine Google Drive dengan si Excel ini. Nah, kelebihan lain ketika kita menggunakan link Google Drive ini Bapak Ibu, ya, kelompok 4 ini gitu ya, bisa membuka presentasi dari kelompok lain gitu. Karena di awal kita sudah bilang ke anak-anak bahwa supaya link Google Drive ini posisinya bisa diakses gitu ya. Jadi kalau kita mengharapkan kolaborasi, ya sudah, anak-anak ini boleh membuka kelompok yang lain. Mereka boleh bebas melihat pekerjaan teman yang lain. Mereka boleh merefleksi apa yang kurang dari kelompok mereka sendiri. Lalu nanti mereka tinggal memberi komentar tentang pekerjaan temannya ini, gitu Bapak Ibu. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Gitu, ya. Jadi keuntungannya tadi apa Bapak Ibu? Kalau kita menggunakan cara ini, kalau saya pribadi, saya bisa mengoreksi, memfollow up mereka secara detail, per anak saya bisa tahu. Saya bisa tahu kedalaman pemahaman anak-anak ketika dengan menggunakan metode ini. Kenapa? Karena waktu dia presentasi Bapak Ibu, kalau dia nggak paham, mungkin huruf A di layar presentasi mereka, dia mungkin bacanya jadi angka 4. Itu yang saya temukan. Itu Bapak Ibu ya. Ini dia langsung ketahuan siapa-siapa aja yang pemahamannya kurang Bapak Ibu. Itu menurut saya dan yang saya alamin. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, ya, selain kita tadi dimudahkan dalam hal menilai mereka secara objektif, menyeluruh, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita mau lihat aplikasi yang ketiga. Langsung kita lihat ke student work-nya. Bapak Ibu, saya coba kasih lihat si Irsyad ya Bapak Ibu ya. Jadi di ruang kolaborasi ini ya Bapak Ibu, mereka kan bekerja secara berkelompok. Tapi memang saya selalu menyisipkan ada pekerjaan personal pribadi yang mereka bawa ke kelompok lalu mereka elaborasi bersama. Tapi mereka harus menyetorkan refleksi personal itu tuh secara personal juga. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi saya bisa follow up nih pekerjaan mereka seperti apa. Nah, disinilah berguna si ekstensi audio recording for Google Classroom si BIP tadi. Nah, kita bisa kasih penyemangat buat anak-anak, bisa kita evaluasi pekerjaannya, pesannya bisa disesuaikan dengan anak-anak. Jadi anak-anak tuh lebih lebih mudah tersentuh begitu Bapak Ibu. Jadi kita coba ya. Halo Irsyad, ya bagus banget nih. Kamu luar biasa banget ya, kerjanya komplit, lengkap, mantap banget. Oke, Bu Desi mah bangga sama Irsyad. Refleksinya juga oke, tetap semangat ya. Fighting. Terima kasih Irsyad. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi pesan kita ke anak-anak setelah kita periksa pekerjaan mereka bisa lebih disesuaikan, dipersonalkan kepada anak-anak gitu Bapak Ibu. Daripada kita mengetik di sini nih Bapak Ibu, kebayang ya kalau misalnya kita ketik pekerjaan kamu bagus gitu kan, butuh waktu yang cukup lama gitu Bapak Ibu ya. Sementara anak-anak kan butuh follow up dari kita, apakah pekerjaan mereka benar apa
kurang benar gitu. Dan begitulah maksud saya Bapak. Semoga Bapak Ibu menangkap maksud saya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kira-kira begitu Bapak Ibu praktek baiknya saya. Semoga Bapak Ibu punya bayangan ya yang saya sampaikan. Oke, mohon maaf saya coba balik lagi ke sini. Oh ya Bapak Ibu sedikit lagi mumpung saya masih ingat. Ya Bapak Ibu, pekerjaannya anak-anak ini kan setelah kita periksa ya, kita boleh. Nah, ini dia. Kalau biasanya kan kita mengomentari pekerjaan anak di kelas di waktu mereka presentasikan Bapak Ibu ya. Nah, dengan keuntungan menggunakan Google Drive yang tadi dengan si Excel tadi, kita kan bebas memeriksanya kapan aja dan di mana aja nih Bapak Ibu. Nah, kalau saya tuh saya buat begini nih Bapak Ibu. Jadi tetap pekerjaan anak tuh saya follow up. Jadi saya tuliskan pencapaian mereka apa saja. Lalu tagihan-tagihan saya yang tadi di awal saya klarifikasi ke mereka, konfirmasi pekerjaan mereka sudah betul gitu. Apa yang kurang, apa yang salah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kasih juga komentar. Nah, misalkan apa yang perlu mereka perbaiki saya juga beri catatan begitu Bapak Ibu. Jadi mereka tahu nih apa kurangnya di mana, apa yang perlu diperbaiki, mereka tahu gitu Bapak Ibu ya. Jadi waktunya jadi lebih fleksibel Bapak Ibu. Oke, nah kita kembali ke sini. Itu bagian dari aksi kita. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya aksinya tadi apa? Kita menggunakan anak-anak presentasi di luar jam pelajaran. Jadi mereka boleh diskusi kapanpun, dimanapun, via apapun yang membuat mereka tetap nyaman. Itu Bapak Ibu ya. Dan bikin video aja. Nanti kita nilai presentasi mereka tuh melalui link Google Drive yang mereka bagikan. Jadi sama-sama fleksibel, sama-sama nyaman gitu Bapak Ibu. Nah, apa hasil yang saya dapatkan dengan praktek baik atau strategi yang tadi? Pertama, memudahkan saya untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta didik secara objektif. Jadi ketika dia presentasi, cara dia menyampaikan hasil presentasinya itu tentu akan menunjukkan seberapa dalam dia memahami materi gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa tahu langsung dan begitu kita tahu siapa anaknya, bisa langsung kita beri follow up atau tindak lanjut. Yang kedua, apresiasi dan evaluasi via voice note menghemat banyak sekali waktu. Dan peserta didik pun tersentuh secara personal. Karena pesannya bisa disesuaikan dengan temuan di video presentasi. Jadi misalkan ketika presentasi dia salah menyebut, misalkan nih, U4, suku keempat garisan deret, dia malah bacanya 44, begitu Bapak Ibu ya. Kita bisa langsung highlight atau soroti kesalahannya dia, dan bisa langsung kita ingatkan melalui voice note-nya kita. Dengan metode voice note ini Bapak Ibu yang saya dapati, anak-anak tuh jadi lebih waspada. Mereka jadi sadar, oh ternyata Bu Desima mengoreksi satu-satu ya, begitu. Jadi kedepannya mereka lebih aware dan lebih memperbaiki diri. Yang ketiga, tentu penilaiannya jadi lebih objektif dan adil. Buat anak-anak yang sungguh-sungguh, dia pelajari dengan sungguh-sungguh, tentu akan terlihat dari misalkan pekerjaan atau tagihan personal. Dia pasti bisa Bapak Ibu. Jadi ini yang saya dapatkan dengan menggunakan kombinasi antara presentasi di link Google Drive dikombinasikan dengan Microsoft Excel untuk penilaian karena tinggal di input langsung jadi hasilnya dan hasilnya nilainya juga lebih objektif dan adil. Lalu kita gunakan aplikasi yang ketiga yaitu Voice Note untuk Classroom untuk memberi evaluasi, apresiasi secara personal kepada anak didik kita. Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan memberi inspirasi buat Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat, semangat pagi. Bye-bye. Terima kasih.